Nah, perkenalkan saya Danu, salah satu trading coach dari Astronaci dan malam hari ini saya nggak sendirian. Saya akan ditemani oleh Sore oh ya, dong, masa malam sih? selamat sore. Sore Masa hari ini malam hari saya nggak ini? sendirian. Saya akan ditemani Heeh. oleh Coach Cindy. Halo, Iya, Coach Cindy. halo Coach Danu. Coach Danu udah pengen malam aja nih ya. Ya, udah bentar lagi ya malam. Mm-mm. Oke, mungkin kita sapa-sapa dulu nih dari mana aja yang udah hadir. Boleh. Apakah ada yang pertama kali hadir di webinar e-club? Boleh nih absen-absen dulu. Dari mana aja? Oke, jadi sore hari ini kita akan membahas topik yang sangat menarik ya, yang seluruh trader harus pahami dulu nih sebelum masuk ke market. Jadi kita akan mempelajari mengenai tips trading aman anti margin call untuk pemula ya khususnya. Iya Kak, betul banget. Oke, kenapa sih coach kok trader harus mengetahui ini dulu nih? Iya, untuk masalah trader kan pastinya semua orang sering banget mendengar ini ya Coach Danu ya. Dan Betul. seperti yang sebelum-sebelumnya sudah dipelajari bahwa ini tuh hal yang sangat biasa didengar di kalangan trader gitu ya, di telinga kita gitu ya. Tapi ini tuh sering dilupakan gitu ya. Sebenarnya materi-materi yang akan disampaikan hari ini pun itu pasti juga sering didengar, sering diingat-ingat. Tapi kalau ketika lagi eksekusi market suka lupa gitu ya. Makanya nanti kita akan remind bareng-bareng untuk Bapak Ibu biar kita sama-sama evaluasi diri gitu ya. Kira-kira apa nih yang suka terlewat sehingga menyebabkan kita masih suka margin call atau nggak terkontrol gitu untuk loss dan profitnya. Oke, mantep banget. Jadi kadang suka disepelekan ya, padahal ini tuh hal yang sangat penting nih untuk pemula atau mungkin bahkan yang sudah lama trading pun juga harus memperhatikan juga ya bahwa salah satunya contoh mungkin dari money managementnya atau mungkin jumlah lot yang di-entry-kan itu kan juga sangat berpengaruh ya meskipun kita udah belajar analisa tapi nggak ngikutin apa lotnya, money managementnya itu juga sangat berbahaya. Jadi alangkah baiknya kita juga harus mengingat terus nih. Oke, jadi Bapak Ibu kalau misalnya nanti ada pertanyaan langsung aja ditulis di kolom komentar dan juga stay terus ya sampai akhir webinar ini karena di akhir nanti saya akan ada info menarik juga dari saya. Oke, Coach Oke, Danu punya info menarik ya hari ini ya. punya info menarik Hmm. juga. Kalau info Oke. menarik pastinya kita taruh di ending ya. Yes, betul. Mm-mm. Jadi Oke, nanti akan kita bahas di ending. Sekarang kita bahas untuk materinya dulu nih. Sini izin share siap. screen ya, Coach Danu ya. Siap. Mm-mm. Sudah terlihat atau belum layarnya, Coach Iya, Danu? sudah Aman kelihatan. ya? Aman. Oke, Bapak Ibu, kita kembali lagi ya di webinar hari ini. Nanti Cindy pengen belajarnya interaktif, jadi Bapak Ibu silakan kalau misalnya nanti mau tanya-tanya atau mau sharing juga boleh. Coach Danu sini butuh konfirmasi untuk layarnya, materinya sudah terlihat tanpa terpotong ada gambar-gambar yang lainnya, aman? Betul, sudah Aman aman, ya? udah full. Oke, siap. Siap. Cindy pengen tanya dulu untuk Bapak Ibu di sini yang hadir di webinar sore ini tradingnya di futures atau di saham nih? Boleh yuk, kalau misalnya tradingnya di futures, klik angka satu, kalau tradingnya di saham, klik angka dua. Silakan tinggalkan jejak di kolom komentarnya. Oke, ada yang di saham ya, ada Pak Hamzah di saham, Kak Nit di futures ya. Oke, mm-mm. Oke. Kalau misalnya materi hari ini, kalau dilihat sekilas mata, memang biasanya terjadi untuk member futures gitu ya, karena berbicara tentang margin call. Tapi nanti untuk yang tradingnya di saham, sini sudah menyiapkan money management untuk Bapak Ibu yang tradingnya di saham ya. Oke, kita hari ini akan membahas tips trading aman anti margin call untuk pemula. Jadi untuk Bapak Ibu yang sukanya belajar teknikal, yang sukanya belajar Fibonacci, mungkin yang sukanya belajar tarik garis ya, sukanya baca candle. Nah, hari ini kita belajar mengenai tips amannya dulu, yaitu anti margin call-nya. Kira-kira apa aja sih yang harus kita perhatikan? Oke, sini masuk ya untuk yang pertama.
Tampilannya sudah berubah, Coach Dano? Ya, Aman ya? udah berubah, aman, udah berubah. Oke, udah berubah ya. Oke. Sekarang sini pengen tanya dulu sama Bapak Ibu nih. Bapak Ibu, tradingnya yang sekarang lagi didalami, yang tradingnya di futures, yang tradingnya di saham, tujuannya buat apa sih? Boleh klik jawabannya, ketik jawabannya di kolom chat. Tujuannya buat apa sih untuk tradingnya saat ini? Pengen coba-coba aja, atau ikut-ikutan teman, atau mengisi waktu luang, atau pengen biar profit, biar kaya gitu. Boleh. Pak Hamzah sih pengen kaya ya. Pak Haryono juga ya pengennya kaya ya. Oke. Ada jawaban yang lain pengen sukses. Profit dong kata Pak An. Oke, semuanya pengen kaya ya, pengen profit. Oke, nggak ada ya yang cuma coba-coba doang ya. Pasti awalnya coba-coba sih. Oke, semuanya jawabannya sama ya. Pengen kaya, pengen profit gitu ya. Oke, kalau semuanya pengen kaya, pengen profit, layarnya sudah terganti belum ya Pak Sudana ya? Belum ya? Ini Oke. masih yang trading buat apa? Oh ya, udah sekarang. Aman ya? Oke, nah sekarang Bapak Ibu pilih lagi nih. Bapak Ibu tuh tipe trader yang bagaimana? Yang suka bikin trading plan, kemudian mengikuti trading plan-nya, atau suka analisa mandiri terus ngikutin analisanya, atau yang pakai feeling aja. Wah, kayaknya gold malam ini akan naik nih. Berarti saya harus buy nih. Atau cuma yang ikut-ikutan aja. Entah itu ikut-ikutan sinyal dari grup-grup, atau dapat sinyal dari internet gitu ya, atau dari temennya. Oke, yang tipe yang mana? Feeling aja, oke. Inginnya patuh trading plan, oke kata Pak Hamza. Kalau Pak Irwan juga by feeling ya, berarti feeling-feeling aja ya. Kalau lagi kira-kira naik, kita buy gitu ya. Kalau misalnya kira-kira turun, berarti kita sell begitu ya. Kalau misalnya sesuai dengan feeling ya. Oke, kalau misalnya berdasarkan dengan feeling, nggak pakai trading plan, kemudian cuma ikut-ikutan, resikonya apa sih? Nah, resikonya salah satunya trauma. Kalau misalnya sudah margin call, kalau misalnya sudah loss ya, resikonya bisa trauma atau stop trading. Ya, bisa-bisa Bapak Ibu udah deh, saya kapok deh tradingnya, udah nggak mau lagi trading, udah nggak mau coba-coba lagi gitu ya. Modalnya udah habis, udah nggak ada lagi ketahanan modalnya. Jadi udah nggak ada lagi dana yang diputar gitu misalnya. Kemudian kalau misalnya cuma ikut-ikutan aja, ngikutin sinyal doang, bisa jadi skillnya jadi tidak berkembang gitu ya. Cuma stuck di situ aja, nggak ada perubahan untuk tradingnya. Oke, kemudian selanjutnya, kalau misalnya sudah tahu itu resikonya, sekarang kita fokus satu kata kunci ya, yaitu margin call. Nah, margin call itu kalau tanpa melihat slide yang ada di Zoom ya, menurut Bapak Ibu, margin call itu apa sih? Boleh sambil dijawab, margin call itu apa sih yang Bapak Ibu ketahui atau tiba-tiba hilang posisinya gitu ya? Dananya habis kata Pak Aan. Oke, dananya habis ya. Ada lagi selain dananya habis, ketika lagi entry, lagi nungguin chart, tiba-tiba ke close aja itu udah nggak tahu kemana. Gitu ya, udah saking dalamnya loss-nya. Depo lagi. Oh, margin call itu artinya depo lagi ya, disuruh depo lagi ya. Oke. Ada yang beranggapan bahwa margin call itu ya sudah disuruh depo lagi, sudah ditelepon ya. Tambah muatan, kata Pak Jonathan. Oke, berarti kalau sudah ada aba-aba margin call, udah ada tanda-tanda margin call, harus tambah muatan gitu ya. Berarti harus pilih broker yang cepat nih deponya ya, biar nggak keburu ketutup posisinya. Oke, jadi margin call ini adalah indikasi yang menunjukkan bahwa ekuitas tradingnya sudah tidak mencukupi ya. Nilai marginnya yang dibutuhkan untuk membuka posisi lagi. Jadi untuk posisi yang saat ini lagi lagi diperjuangkan gitu ya, lagi mencoba untuk profit, tapi kalau misalnya ternyata tidak tahan, ya sudah terlalu dalam lossnya, kemudian dananya sudah tidak cukup lagi untuk bertahan, nanti tiba-tiba akan ke close untuk posisinya atau margin call gitu ya. Jadi untuk saat ini yang posisinya akan hilang begitu. Nah, ini yang dinamakan margin call.
Jadi dananya kemana? Dananya ya hilang, dananya habis, gitu ya, untuk margin call. Mudah-mudahan Bapak Ibu tidak mengalami ini atau sudah ada yang pernah mengalami margin call? Sudah ada yang pernah merasakan margin call atau belum nih? Mudah-mudahan sih tidak. Ya sering, aduh, sedih sekali sering Pak Jonathan. Oke, Pak Hamzah sering, Pak Jonathan juga sering. Mudah-mudahan yang kemarin sudah selesai ya margin call-nya ya. Untuk selanjutnya tidak ada lagi yang namanya margin call, tidak lagi kehabisan modal gitu ya, tidak ada lagi trading yang jadi kapok begitu ya. Kalau untuk Bapak Ibu yang tadi bilang sering, sering rungkat, kemudian sering margin call, pasti sudah tahu penyebabnya apa sih? Pasti sudah tahu ya penyebabnya. Penyebabnya ada dua. Cuman dua penyebabnya. Yang pertama, lotnya terlalu besar. Yang kedua, SL-nya, SL ketahanannya itu terlalu jauh. Ya, jadi mengakibatkan nggak tahan dananya itu nggak bisa menampung, gitu ya. Penyebabnya cuma dua ini. Terlalu besar lotnya atau SL yang digunakan terlalu jauh. Nah, kalau dari Bapak Ibu yang bilang sering rungkat atau sering margin call, kira-kira gimana? Ini valid atau tidak? Atau ada alasan lain kenapa bisa margin call? Boleh klarifikasi ya untuk yang tadi bilang sering ya, kemudian sering rungkat, overload, kemudian sering margin call, boleh. Ini valid atau tidak nih? Kalau penyebabnya itu sebenarnya cuma dua ya, terlalu besar lotnya atau SL-nya kejauhan. Greedy sih, oke, benar ya, berarti ya penyebabnya cuma dua ini. Dan sebenarnya Bapak Ibu juga tahu bahwa ini adalah masalah terbesarnya. Ini adalah penyebab utamanya. Penyebab utama orang margin call itu lotnya kegedean, gitu ya, tidak sesuai dengan modalnya, gitu ya, modalnya berapa, entry-nya berapa, tidak sesuai dengan persentasenya, gitu ya. Kalau kata Pak Hamzah, keinginannya mau dapat banyak, iya betul, greedy ya. Jadi Bapak Ibu mungkin sebelumnya loss, berharap mau recovery gitu ya, berharap bisa kembali dananya yang sudah hilang, berharap dananya bisa pulih lagi ya dari entry yang saat ini begitu ya. Tapi karena overload, karena tidak bisa mengendalikan money manajemennya, akhirnya terjadi margin call ya. Padahal Bapak Ibu juga sudah mengetahui ini ya mengenai lot terlalu besar. Nah, sebelum next slide, sini pengen tanya dulu, lot kegedean itu maksudnya kayak gimana sih Bapak Ibu? Seberapa besar sih kok bisa dikatain lotnya itu kegedean? Coba jawab dulu. Sini pengen tahu apa sih yang dibilang lotnya itu kegedean, overtrade gitu ya, greedy gitu. Apa sih yang dimaksud terlalu besar lotnya? Boleh cerita dulu? Kenapa kok bisa dibilang lotnya terlalu besar? Padahal kan bisa-bisa aja gitu tradingnya. Misalnya punya $1.000, entry-nya 10 lot gitu. Oke. Kemudian, sekarang gimana caranya biar nggak margin call? Gimana caranya biar tidak margin call, Bapak Ibu? Kalau misalnya sudah tahu penyebabnya adalah overtrade, lotnya kegedean, SL-nya terlalu jauh. Terus gimana caranya biar tidak margin call? Jawabannya bukan nggak trading ya. Gimana caranya agar tidak margin call, tidak trading, coach? Itu benar. Tapi kita jadi nggak bisa dapat profit kalau tidak trading. Ayo, solusinya apa ya? Kalau misalnya mengatasi biar kita tidak margin call, atur lot, kata Pak Jonathan, bisa. Peraturan seperti apa yang harus kita terapkan gitu ya. Kemudian entry-nya disesuaikan dengan equity-nya, pasang LSL-nya yang sesuai. Oke, Bu Frida. Kata Pak Aan, lotnya dikecilin. Oke, kalau misalnya entry-nya 0,01 gimana Pak? Ngecilinnya gimana itu? Oke, udah tahu ya. Pasang lot kecil kata Pak Hamzah. Oke, pasang lotnya dikecilin gitu ya. Jadi tidak terlalu banyak muatannya. Apa benar cara mengatasi margin call itu kecilin lotnya, atur lotnya, kemudian entry-nya disesuaikan dengan equity yang kita punya. Oke, kita move ke next slide. Nah, kunci anti margin call itu ada tiga. Yang pertama, trading plan. Yang kedua, penggunaan lotnya.
Yang ketiga, risk management. Kenapa sih ini bisa jadi kunci? Karena penggunaan lot ini, Bapak Ibu sudah diketahui bahwa kalau mau tradingnya tidak rungkat, tradingnya tidak margin call, penggunaan lotnya harus diperhatikan, harus ideal. Nah, penghitungan idealnya itu yang seperti apa? Gitu ya, penghitungan maksimal lotnya ini yang harus bagaimana. Kemudian yang ketiga risk management. Nah, nanti kita akan bahas satu persatu. Yang pertama kita akan bahas trading plan dulu. Nah, Cindy pengen absen deh. Bapak Ibu di sini ada yang masih rajin bikin trading plan atau tidak? Boleh. Ada yang masih rajin bikin trading plan atau tidak? Trading plan yang seperti apa, Coach? Banyak, bisa jadi Bapak Ibu buat trading plan itu dari melihat tren harganya. Kira-kira trennya ini naik atau turun. Kemudian ada yang bikin trading plan berdasarkan Fibonacci. Nah, kira-kira ini marketnya kalau ditarik garis Fibonacci sudah oke atau belum ya? Sudah valid atau belum ya? Oke, ada juga yang menggunakan trading plan dengan cara udah valid swing low atau belum ya, udah valid swing high atau belum ya, itu bisa jadi. Harus buat trading plan, masih kata Kak Nit. Oke, jadi trading plan ini harus ya, wajib ya. Ini sini kasih salah satu contoh trading plan yang ada di iCloud, mungkin Bapak Ibu juga sering melihatnya ya. Trading plan itu seperti apa sih bentuknya? Trading plan namanya plan itu perencanaan. Ya, jadi sebelum kita eksekusi market, kita harus tahu yang harus kita lakukan itu bagaimana dan apa sih yang harus kita perhatikan. Oke, di sini kita tidak berbicara tentang teknikal, kita berbicara tentang apa yang harus kita persiapkan gitu ya. Kalau misalnya kita sudah mendengar berita, kita sudah tahu analisa market, kira-kira marketnya ini akan naik nih ya. Tapi kita harus punya punya penguatan yang lain. Kenapa kita harus punya penguatan yang lain? Karena kita tahu sumber informasi dari yang lainnya. Misal, ini trennya lagi naik nih. Dan sekarang tuh lagi US election nih. Nah, kira-kira menurut yang bisa analisa gitu ya, kalau US election itu goldnya akan kemana ya? Gitu. Sekarang lagi rame ya US election. Ada yang ngikutin berita US election? Yang menunggu berita election, US election mungkin menunggu juga kabar gold kita ya, kayak gimana ya. Karena sudah lama gold ini naik terus. Hari ini betul tanggal 5 November. Lagi menanti hasilnya bagaimana, kemudian dampaknya bagaimana. Gitu ya, ketika kita sudah tahu arah gold ini mau kemana, apakah dia akan terus menguat atau ternyata dia akan drop, yang harus kita planningkan lagi kapan waktunya. Nah, kapan waktunya ini bisa berbicara tentang waktu. Nah, momen kemarin waktu NFT kita bersamaan dengan new moon misalnya ya. Wah, berarti kalau ada new moon ada reversal nih. Gitu ya. Jadi Bapak Ibu bisa konfirmasi untuk analisanya dengan mengumpulkan informasi-informasi dari luar gitu ya. Astrologi outlook-nya terhadap gold coach gimana? Langsung simak di ngomongin forex ya hari ini kalau kita ngomongin outlook-nya gold ya kita akan bahas nanti sore. Setiap sore kita akan bahas mengenai gold-nya. Oke, gitu ya. Kalau untuk trading plan ya, jadi kita harus punya plan, harus punya perencanaan. Kira-kira kita harus eksekusi yang seperti apa, gitu ya. Kemudian kalau misalnya kita sudah plan, sudah punya plan, kemudian sudah kita cari informasi di luar sana, gitu ya. Kira-kira menguatkan analisa kita atau tidak. Lakukan analisa kembali sebelum eksekusi ya. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu sudah terbiasa menganalisa, kepercayaan dirinya juga akan meningkat. Begitu ya. Kalau yang biasanya sudah analisa mandiri, kemudian sorenya nonton ngomongin forex-nya Eklot, nah ini kan bisa jadi salah satu bahan pertimbangan gitu ya. Tim analis kita akan memberikan insight begitu. Tim analis kita akan memberikan analisa dari teknikalnya begitu. Kemudian untuk berita menarik akan dibahas juga di sini ada geopolitik kah, kemudian ada berita apakah, atau ada news atau tidak malam ini, gitu ya itu akan dibahas. Oke, trading plan sudah aman ya. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu sudah merencanakan, mudah-mudahan eksekusinya sesuai dengan rencana ya. Jangan udah merencanakan, udah bikin trading plan, tiba-tiba eksekusinya jadi berubah gitu ya. Tiba-tiba yang tadinya plannya aku harus buy, tiba-tiba mendengar isu-isu atau melihat sinyal-sinyal yang ada di grup-grup.
kok mereka eksekusinya sell ya, akhirnya berubah gitu ya. Jadi tetap harus sesuai dengan plan karena kita sudah membuat perencanaan begitu ya. Jadi sudah harus yakin, harus percaya diri dengan analisa kita karena bisa menentukan winning rate kita begitu ya. Nah, ini sini tampilkan contoh TP dan SL-nya. Kenapa sih kita harus buat TP dan SL? Sini pengen tanya sama Bapak Ibu, kenapa sih kalau misalnya kita buat trading plan itu harus ada TP dan SL-nya? Kan bisa aja kita nggak usah pakai area stop loss dan take profitnya. Kita biarin aja kalau misalnya dia udah terlalu dalam baru kita lepas. Kenapa sih? Coba boleh sambil dijawab Bapak Ibu. Kenapa ya? Kalau kita buat trading plan itu harus ada area take profit dan SL-nya. Kenapa sih SL-nya harus dipasang? Kenapa nggak dibiarin aja? Gitu. Boleh sambil dijawab, Bapak Ibu, kenapa sih kita harus pakai TP dan SL? Biar apa ya kita pakai TP dan SL saat bikin trading plan? Biar apa kira-kira? Memilih kerugian. Oke, memilih kerugian itu maksudnya kita milih ya ruginya mau berapa tips gitu ya maksudnya ya. Pengaman, oke kata Kak Tristanti pengaman. Oke, pengaman tuh maksudnya menjaga kita dari margin call gitu ya. Mm-mm. Kemudian supaya tahu profit yang didapat betul, supaya kita tahu target profit kita itu berapa. Oke, meminimalisir maksudnya. Betul, betul. Kalau ini betul ya, Kanita ya. Oke, meminimalisir kerugian gitu ya. Jadi kalau misalnya trading itu pasti ada risikonya dan risikonya salah satunya loss gitu ya. Kita tidak tahu analisa kita kali ini tepat atau tidak. Makanya kita harus tetap menggunakan TP dan SL gitu ya. Biar kalau misalnya kita ternyata analisanya salah, kita ada pengamannya tadi seperti yang dikatakan oleh Kak Kristanti ya, ada pengaman loss-nya. Ya, jadi modal kita masih ada sisanya. Ya, kalau misalnya ibarat peluru, kita masih punya simpanan peluru untuk trading selanjutnya gitu ya. Jadi kita harus punya batasan. Kita harus sampai mana sih stop loss-nya gitu ya. Kita maksimal kerugian yang harus kita dapetin itu berapa sih? Karena ini berbicara tentang psikologi juga. Kalau misalnya Bapak Ibu loss-nya ternyata 200 pip, 300 pip, kalau misalnya mau sih tidak apa-apa, tapi kuat atau tidak mentalnya ya. Siapa tahu karena terlalu dalam, terlalu besar jadi takut untuk trading lagi begitu ya. Risk to reward kata Pak Dedi betul untuk menjaga risk to reward-nya. Oke, jadi harus ya membuat TPSL begitu ya. Harus buat ancang-ancang SL-nya di mana begitu ya. Jangan sampai dibiarkan begitu saja. Oke, sekarang kita masuk ke penggunaan lot. Nah, untuk penggunaan lot tadi Cindy sempat janji ya kalau misalnya untuk di penggunaan lot ini tidak hanya untuk yang di futures tapi juga untuk yang di saham. Nah, sebelum masuk ke futures yang ngomongin duit nih ya, Cindy mau bilang kalau untuk di saham ini tetap harus dibagi. Jadi kalau misalnya ada berita saham yang baik-baik nih. Saham kan banyak banget ya, ada ratusan gitu loh. Cara pilihnya gimana gitu loh. Nggak semua saham harus kita masukin. Misal ada berita bahwa wah banking akan naik nih. Banking di akhir tahun ini bagus banget, jadi harus punya banking. Sehingga mengakibatkan untuk Cindy mungkin yang pemula mengakibatkan, oke berarti aku harus portofolionya ini harus banking semua isinya BBCA, BBTN, BBRI, kemudian aku ambil Arto, satu lagi aku ambil BBTN misalnya, semuanya harus banking gitu. Karena kata orang-orang, kata Astronaci mungkin banking tuh bagus akhir tahun ini. Nah, tapi tidak begitu cara penggunaan money manajemennya ya. Kita harus membagi ke beberapa sektor. Kenapa? Karena kalau misalnya salah satu sektor ternyata yang kita ambil portofolionya itu lagi merah, kita masih punya kesempatan untuk profit di sektor yang lain ya. Jadi tetap harus kita bagi. Misal dari 100% modal kita bagi 20%, 20%. Saham blue chipnya anggaplah kita ambil 3 slot nih ya, mau banking, pertambangan sama konsumer nih. Oke, kita bagi 20%, 20%, 20%. Atau bankingnya mau 40%, boleh gitu ya sesuai dengan kesukaannya Bapak Ibu atau percayanya Bapak Ibu bagaimana. Begitu. Kemudian sisanya kemana, Coach? Sisanya kita bagi ke saham-saham second liner, kemudian kita bagi ke saham-saham yang geraknya tuh cepat. Geraknya cepat tuh yang gimana? Anggaplah untuk 3 saham ini kita hold jangka panjang ya.
sebulan, 2 bulan, 3 bulan, 4 bulan, 1 tahun mungkin ya. Sehingga kita harus menunggu dia sampai ke target profitnya yang membutuhkan waktu banyak. Nah, untuk 40%-nya atau 20%-nya kita gunakan untuk ditradingkan. Jadi hold-nya tidak terlalu lama begitu ya. Mungkin yang 1 minggu, 2 minggu udah bisa take profit gitu. Sehingga eh, ada dana-dana yang berputar begitu di sini. Itu mengenai saham. Cindy yakin Bapak Ibu pasti juga sudah mengetahui ya untuk hal ini. Nah, kalau misalnya di futures kayak gimana nih? Nah, kalau di futures idealnya selain kita pasang take profit dan stop loss, untuk entry-nya itu ya idealnya di 10% dari modal. Terutama untuk XAU USD ya, karena Cindy yakin Bapak Ibu pasti di sini banyak yang menyukai untuk XAU USD. Nah, kalau untuk risk idealnya ini kan 10% dari modal ya. Artinya, kalau modal kita di $1.000, itu kita maksimal entry-nya di 0,1 lot. Nah, 0,1 lot ini mau dibagi berapa kali entry boleh. Misal mau dipakai 2 kali entry. Berarti ambil 0,05 lot dan 0,05 lot. Jadinya 1 lot gitu ya. Jadi Bapak Ibu harus punya pakem bahwa untuk menjaga money manajemennya, untuk menjaga risk to rewardnya, aku entry-nya 10% dari modal. Tapi kalau misalnya Bapak Ibu, itu terlalu kecil coach, itu terlalu lama dapat profitnya. Kalau misalnya Bapak Ibu siap gitu ya, dan terbiasa untuk high risk, boleh dinaikin. Ya, asal Bapak Ibu juga tahu resikonya, sudah memahami resikonya. Oke, oke, Coach, dari $1.000 aku naikin jadi 0,1 lot, 0,2 lot. Boleh-boleh saja kalau misalnya Bapak Ibu siap. Gitu ya, yang penting masih ada peluru untuk disimpan, biar kalau misalnya terjadi hal-hal yang tidak diinginkan seperti loss misalnya, kita masih ada peluru untuk trading lagi. Begitu. Oke, sekarang Cindy mau tanya sama Bapak Ibu. Ini dengan asumsi setiap loss atau profitnya 1 pips itu $1 gitu ya. Kalau misalnya modalnya $500, kalau sesuai dengan money management gitu ya, kalau risknya yang tidak ekstrim, berarti kita bisa entry berapa Bapak Ibu? Kalau modalnya kalau modalnya $500, boleh sambil dijawab. Kalau modalnya $500, entry-nya bisa berapa lot? Oke, jawabannya masih ada yang sama. Ada yang punya jawaban lain? Bu? Oke. Oke, berarti high risk ya. Oke, oke, oke. Oke, jawabannya variatif banget. Ada yang jawab 0,05 lot, ada yang jawab 0,1 lot, ada yang jawab 0,03 bisa gitu ya. Ada yang jawab ini berapa Pak Komarudin? 5 lot maksudnya atau 0,05 lot? 0,05 lot ya. Oke. Iya, kalau kita untuk idealnya menerima resikonya kita entry-nya di 0,05. Tapi balik lagi, kalau misalnya memang suka yang high risk gitu ya, sukanya yang ekstrim, boleh kita tambahin lotnya. Asal siap gitu ya, asal sudah tahu bahwa resikonya pasti akan makin dalam lossnya gitu. Tapi kalau bicara idealnya, kita di 0,05. 0,05 ini sekali trading atau boleh beberapa kali trading? Boleh beberapa kali trading. Yang penting dalam satu waktu gitu ya, kita maksimalnya di 0,05. Nah, sekarang kalau misalnya di $100, kalau di $100 bisa nggak ya entry 1 lot gitu? Atau 0,1 lot gitu? Kalau $100 gimana Bapak Ibu? 0,01. Oke. Kalau di $100, 0,01 itu sudah ideal. Maksimalnya 0,2. Oke. Maksimalnya 0,2. Berarti harus benar-benar dipertahankan ya. Gitu ya. Kalau misalnya kita punya modal di $100, berarti untuk entry-nya 0,01 lot. Begitu ya, mudah-mudahan dipahami Bapak Ibu bisa menerapkan ya ke tradingnya. Karena ini sering dilupain ketika NFP terutama. Ketika sudah NFP, sudah yakin, wah ini news NFP pasti bagus nih. Modalnya di $1.000. Wah, aku nggak bisa nih entry-nya 0,1 nih, harus 2 lot nih, entry-nya harus 2 lot nih.
Itu sering terjadi ya Bapak Ibu ya. Kalau misalnya Bapak Ibu siap, tidak apa-apa. Tapi kalau lagi tidak siap, kemudian belum siap menerima, wah lossnya dalam banget ini, jangan coba-coba ya. Untuk pemula, saran sini menggunakan lot yang ideal dulu gitu ya. Masih menggunakan lot yang ideal gitu ya. Kemudian masih punya simpanan peluru, biar untuk kedepannya makin lama makin terlatih. Begitu ya. Aman ya. Oke. Tadi sini ada yang tanya nih, Pak Muhammad Maskuri, ini tradingnya saham atau apa? Oke, Cindy untuk penggunaan lot ini tadi sini membahas dua, Pak. Ada yang saham, ada yang futures gitu ya. Kalau misalnya Pak Maskuri tradingnya di gold gitu ya, pakai yang di sebelah kanan tuh ya, yang ada warna merah kuning hijaunya. Tapi kalau misalnya Bapak tradingnya di saham, pakai yang sebelah kiri, yang seperti roti dipecah-pecah, dipotong-potong ya, dipotong-potong gitu untuk pembagiannya. Cindy yakin Bapak Ibu pasti sudah tahu ini dan harus dipraktekkan. Jangan lupa ketika sudah eksekusi market ya, ketika sudah ada modalnya, sudah ada trading plan-nya, kemudian jadi lupa penggunaan lotnya. Apalagi kalau ada news ya, harus diperhatikan baik-baik untuk penggunaan lot ini biar semuanya terhindar dari margin call. Oke, kemudian ada satu lagi, selain ada penggunaan lot, satu lagi yang harus diperhatikan yaitu risk management. Bedanya apa sih sama money management atau penggunaan lot? Kalau risk management itu resikonya yang harus kita hadapin gitu ya. Apa sih yang harus kita perhatikan di risk management itu? Yang pertama ada risk to reward. Risk to reward itu jadi perbandingan profit dan loss-nya itu harus seimbang. Misal Bapak Ibu sudah punya trading plan, sudah punya TPSL, tapi ternyata TPSL-nya itu tidak sama. TP-nya di 100 pips, SL-nya di 200 pips. Nah, itu tidak ideal. Ya, jadi kalau misalnya memang punya target 100 pips untuk profit, berarti loss-nya juga harus 100 pips. Lebih bagus kalau take profit-nya dua kali lipat. Gitu. Ya, jangan sampai SL-nya terlalu dalam. SL-nya sesuai dengan take profit-nya. Begitu ya, jadi risk to reward-nya harus ideal gitu. Jangan kedalaman untuk SL-nya. Kemudian BEP prosedur. Nah, ini sering juga dilupain. BEP prosedur apa sih Bapak Ibu? Apa sih BEP prosedur? Boleh sambil ngetik. Apa sih BEP prosedur itu? Sering dengar tapi aku nggak pernah melakukannya. Jangan-jangan ya. Pak Gema tuh sering banget bilang BEP, BEP. Apa sih BEP? Boleh sambil diketik. BEP itu apa sih Bapak Ibu? BEP ini wajib banget ya untuk pemula. Apalagi kalau sudah mulai berani untuk ambil profit yang agak besar gitu, harus tahu BEP. Nah, BEP ini yang sulit gitu, Pak. Oke, harga middle. Break even point, betul. Pengertiannya break even point. Harga modal. Oke, harga modal tuh bagaimana, Bu? Betul, pengertiannya betul. Break even point. Pengertiannya apa sih? Kalau sudah ada sedikit profit, SL-nya dipindah ke titik entry, kata Ibu Frida. Wah, hebat. Bisa ngetik pelan-pelan gitu ya. Balik modal, iya. Bahasa gampangnya balik modal. Jadi ketika harganya sudah running, ketika harganya sudah bergerak, misal, take profit kita ada di 100 pips gitu ya. Take profit kita ada 100 pips. Berarti sebelum sampai ke 100 pips, dia akan melewati 50 pips dulu, akan melewati 70 pips dulu. Nah, di area 50 pips dan 70 pips inilah kita harus set DEP. Artinya SL yang tadinya di bawah banget, itu kita geser ke area entry. Tujuannya seperti yang dikatakan Pak Jonathan, balik modal. Ya, jadi kalau misalnya tiba-tiba itu market berbalik arah, tiba-tiba itu market nggak sesuai dengan plan, kita sudah mempersiapkan batasan stop loss-nya di area entry kita. Jadi kita tidak loss terlalu banyak atau bahkan tidak loss gitu, tidak loss sama sekali. Kemudian untuk break even point ini ada yang ganti posisinya itu sudah dihitung sama komisi brokernya. Itu lebih bagus. Jadi Bapak Ibu juga tahu, oh kalau aku entry-nya 0,1 lot berarti aku harus membayar komisi sekian. Oh berarti aku gesernya nggak pas di area entry nih, aku harus naikin dikit nih. Gitu, karena aku harus balik modal dulu sama komisi. Nah, itu juga boleh ya. Jadi Bapak Ibu bisa pindahin posisi SL-nya yang ke area entry itu sudah dihitung sama komisinya. Gimana atasi bila sering TP di 100 pips, balik BP selalu? Salah trading plan ya? Enggak juga, enggak juga.
gitu. Kalau misalnya ambil TP-nya 100 gitu ya, ambil TP-nya 100. Kita sudah ada trading plan dari awal bahwa kita mau ambil 100 pips gitu ya. Tapi ketika dia sudah bergerak 50 pips atau 70 pips kan kita sudah set BP. Nah, kalau misalnya memang sudah terlihat, sudah udah percaya bahwa ini kayaknya akan balik nih, Kak, ini akan balik nih. Nah, biasanya kalau di e-club itu akan diarahkan untuk ambil sebagian ya, take sebagian. Jadi kalau misalnya entry-nya satu lot atau 0,1 lot, setengahnya kita ambil dulu, kita take profit dulu, kita amanin dulu gitu. Jadi kita ambil dulu, kita close posisinya di 0,05 lot gitu ya, atau setengahnya di 0,5 lot, kemudian sisanya kita biarkan gitu. Jadi kita masih kebagian profit. Kalaupun dia ternyata harus BEP ya apa boleh buat begitu, berarti dia ada pembalikan arah. Begitu. Yang penting kita sudah sesuai dengan trading plan, begitu ya. Kita sudah pindahkan untuk stop loss-nya ke area entry. Gitu. Untuk trading plan ini kan tidak sekali kita buat ya, berkali-kali Pak Aan. Jadi kalau misalnya dari 10 trading plan ini kita harus evaluasi. Wah, winning rate aku berapa ya dari trading plan yang aku buat? Kalau dari 10 trading plan yang kita buat kita profitnya 7, wah berarti udah oke nih winning rate-nya. Berarti nggak ada yang salah nih sama trading plan aku. Udah bagus winning rate-nya. Tapi mungkin dari loss ini kita evaluasi. Salahnya di mana ya? Gitu. Kira-kira kurangnya apa ya? Gitu. Semoga aman ya, Pak Aan ya. Oke. Sepertinya sudah selesai ini. Yes, sudah selesai. Terima kasih banyak Bapak Ibu untuk materinya sudah selesai nih ya. Jadi Cindy happy banget sore ini bisa bertemu sama Bapak Ibu, bisa ngobrol langsung interaktif seperti ini. Dan Cindy sekali lagi Cindy tekankan bahwa Bapak Ibu juga pasti sudah tahu materi ini, tinggal di rename aja gitu ya, tinggal di remind lagi materinya, di refresh lagi begitu. Jadi Bapak Ibu bisa selalu ingat bahwa oh ya, money management itu jadi bagian terpenting lo dalam trading. Risk management itu jadi bagian terpenting lo dalam trading, gitu ya. Aku udah punya analisa yang bagus, gitu. Aku udah bisa tarik garis, ya. Aku udah banyak banget bisa ngerti Fibonacci, astrologi, tapi aku nggak jaga money management. Nah, ini menjadi masalah besar lagi. Gitu. Kok nggak ada info webinar selanjutnya? Oke, webinar selanjutnya. Webinar selanjutnya nanti akan diinfo di Eclub Super App ya. Tenang, tenang, tenang ya. Materi selanjutnya akan diinfo di Eclub Super App. Kemudian karena Pak Jonathan pengen di-spill, sini di-spill deh. Oke. Jadi mungkin Bapak Ibu yang sudah menyimak, Coach Danu ini Cindy minta waktunya sebentar karena Cindy ditagih webinar selanjutnya kapan ya. Oke. Oke, oke. Nah, ini webinar selanjutnya. Kalau kita sudah ngomongin money management, sudah ngomongin risk management, sekarang waktunya kita update informasi. Berita yang lagi hot-hotnya banget ya, lagi hot-hotnya itu US election. Ini lagi anget banget ya. Kalau ibarat kue itu masih ngebul, asapnya masih baunya tuh masih kemana-mana gitu ya. Jadi lapar ya ngomongin kue ya. Nah ini ada berita mengenai US election. Dan Pak Gema dan Coach Ronin ini sudah menyediakan forum ya, menyediakan webinar untuk kita membahas ini. Kira-kira setelah US election ini prediksi marketnya akan bagaimana? Nah, yang nanyain tadi ya, goldnya akan kemana nih? Sahamnya akan kemana nih? Nah, ini Cindy ajak Bapak Ibu untuk ikut ya. Ini webinarnya gratis Bapak Ibu ya. Webinarnya gratis. Bapak Ibu bisa ikut. Nanti di akhir webinar, di akhir sesi kita ini Cindy akan kasih formnya ya. Cindy akan kasih formnya biar Bapak Ibu bisa ikutan daftar. Ini gratis untuk webinarnya. Jadi silakan langsung di booking karena Zoom kita itu terbatas ya. Jadi Bapak Ibu pastikan sudah meninggalkan jejak ya, entah itu email, entah itu nomor handphone, entah itu nama Bapak Ibu ya, pastikan sudah meninggalkan jejak biar bisa masuk ke webinar ini karena Zoom itu kan terbatas. Jadi pastikan Bapak Ibu daftar. Untuk linknya nanti akan saya dikirimkan di kolom chat. Untuk pembahasannya prediksi market terbaru gold dan saham menjelang presiden baru
Amerika. Nggak Amerika aja ya Coach Danuh ya, yang baru ya, presiden kita juga baru. Kira-kira Betul. gimana nih ke depannya ya, kita sedang sedang mungkin sedang berharap ya semuanya ya. Tapi kita berharap semoga ini adalah kabar bahagia untuk kita semua ya di akhir tahun dan menjelang 2025. Oke, pastikan Bapak Ibu nggak ketinggalan ya untuk ikut webinar ini karena webinarnya langsung sama Pak Gemah dan Coach Ronin. Mau dong? Oke, mau. Boleh. Nanti Cindy kirimin untuk linknya ya. Cindy izin stop share screen dulu. Nah, Cindy izin stop share screen. Ini Cindy kirimkan ya. Cindy kirimkan untuk linknya. Nanti boleh Bapak Ibu langsung daftar aja ke linknya. Karena ini gratis ya Bapak Ibu ya. Ini gratis tapi harus buru-buru karena Zoom kita itu terbatas seatnya. Jadi pastikan Bapak Ibu sudah ini ya, sudah daftar. Nah, Cindy udah kirimin, sudah terlihat Coach Danu? Yes, sudah kelihatan. Langsung aja, Mm-mm. langsung diklik aja itu link yang sudah diberikan oleh Mm-mm. Coach Cindy Mm-mm. untuk mendapatkan slot ya, karena slotnya terbatas. Betul, untuk webinar gratisnya. Sekarang Cindy yang pengen dengar dari Coach Danu. Coach Danu tadi sudah janji sama Cindy ada berita menarik apa dari Orbi? Oke, ada berita yang sangat menarik nih. Apa tuh? Tada. Tara, apa ya? Belum terlihat. Wah, iya, ini sini juga menunggu-nunggu. Ini kita juga sama Pak Guma ya? Iya, ini Oke, juga sama Pak ceritain dulu, Gema. Coach. Nah, jadi ini adalah Gathering Orbit Trade Mm-mm. 2024 Mm-mm. berjudul Connect. Mm-mm. It's possible to make money in forex market. Jadi nanti Mm-mm. akan dibimbing langsung ya, belajar ketemu Mm-mm. di Senayan itu sama Master Gema. Pak Gumanya Tentu hadir, Coach. Pak Gemanya hadir, jadi bisa Wah, langsung oke oke ketemu oke. ini. Oke 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 oke. Jadi ini tuh di Cinepolis Senayan Park. Mm-mm. Ya, di Senayan hari Sabtu, tanggal 23. Jadi dicatat ya, tanggal 23 November hari Sabtu. Mulainya jam 1 siang sampai jam 5 sore. Jadi Oke. nanti yang hadir akan mendapatkan banyak materi ya tentunya. Dan juga Pastinya. ada Mm-mm. merchandise juga, eksklusif Wow, oke. merchandise yang Mm-mm. khusus yang bisa hanya didapatkan kalau misalnya ikut ke gathering ini Oke. gitu. Jadi Mm-mm. apa sih yang didapatkan? Nah, yang pertama itu Ah-ah. Bapak Ibu akan mendapatkan faktor-faktor penyebab Bapak Ibu tuh loss trading di market dan cara mengatasinya. Lalu juga akan kita sama-sama bongkar jurus Master Gema dan expert trader lainnya untuk sukses di forex market. Dan ada tips trading nyaman ala guru dari Orbitrade dan juga membangun semangat komunitas dan kolaborasi dengan bertemu langsung nih sama Master Gema. Selain itu juga akan ada expert trader lainnya, ada trading coach dan juga tentunya ada profesional analis. Gitu. Jadi di sana nanti akan ada door prize juga ya. Jadi bukan belajar aja tapi banyak mendapatkan hadiah-hadiah dan merchandise. Mm-mm. Oke, Dan berarti ini nggak gratis monoton loh. belajar ya, tapi seru-seruan juga ya, Coach Danu ya. Iya, dan Oke. seru-seruan juga, dapat snack, dapat Ah. nanti kita akan makan makan siang makan sore bareng ya, Ah, makan oke. sore bareng, bisa ngobrol-ngobrol dan ini semua gratis. Nah, itu yang mau Cindy tanyain. Cindy trust issue sama gratis, kira-kira ada syarat dan ketentuannya atau enggak nih Coach Danu? Spill ya, harus spill di sini harus dibongkar. Apa Yes, tuh jadi kira-kira? tetap ada syarat dan Apa ketentuan tuh? karena Ah, ah. kita ini gatheringnya khusus Mm-mm. untuk member atau trader yang loyal di Orbitrade. Oke. Jadi memang ini Mm-mm. harus ada minimal transaksi selama Oke. 2024 itu satu Oh, lot oke. Selama dan 2024 tapi ya. selama Oke. 2024. Jadi Mm-mm. ya bisa terkumpul lah ya. Ini kan juga Mm-mm. udah akhir tahun kan. Jadi Mm-mm. ini emang khusus untuk gathering Mm-mm. trader setia yang ada di Orbitrade. Dan ini tuh juga nanti ada biaya komitmen karena kan kita Mm-mm. masih booking tempatnya ya. Jadi biaya Betul. komitmennya itu Mm-mm. 150.000 aja. Oke, kalau Nah komitmen itu berarti artinya akan dikembalikan di after nanti event ya. dikembalikan Mm-mm. after event maksimal Mm-mm. 7 hari nanti Oke, akan dikembalikan di akun tradingnya. oke, ya berarti syaratnya simpel banget ya syaratnya ya, nggak harus beli tiket pesawat ya. Betul, Syaratnya nggak cuma harus beli tiket loyal aja pesawat. sama Orbi yang sudah pernah trading di Orbi minimal satu lot ya coach ya. Betul.
Yang Satu lot minimal sepanjang pernah tahun. trading di Arbitrage satu Mm-mm, lot selama mm-mm. dua ribu dua ribu dua dua puluh ribu empat empat ini. begitu. Dan ini kuotanya terbatas, makanya kita kasih komitmen fee. Kenapa sih? Karena harus ada komitmen fee biar nggak bolos ya. Yang sudah daftar Tuh. biar nggak bolos. Jadi kalau misalnya sudah booking seatnya, karena seatnya terbatas gitu ya, jadi harus ada komitmen fee. Karena kalau misalnya Bapak Ibu tidak hadir tapi sudah booking, berarti kan sudah mengambil kesempatan ke yang lain gitu ya. Yang lain yang nggak bisa ikut tuh udah diambil kesempatannya. Makanya kalau misalnya mau daftar langsung aja hubungin Coach Danu atau trading coach yang ada di Orbi atau tim Orbi ya. Tadi juga Coach Danu sempat ngirimin nomor handphone ya. Coach Danu ya tadi ada nomor Iya, ini handphone yang ada bisa dihubungin ya. nomornya. Nah, Mm-mm, itu nomornya bisa dicatat di mm-mm. 0811 Mm-mm. 1717999. Oke, berarti kita akan bertemu offline ya nanti sama tim Orbi dan juga sebelum ketemu offline sama Pak Gema, kita belajar dulu mengenai goalnya ya. Kita sudah ada jadwal webinar sama Master Gema dan juga Coach Robert ya, Coach Ronin untuk membahas kira-kira after pemilu ini, pemilu US ini ya, US election ini akan berdampak apa nih ke gold dan saham. Pastikan Bapak Ibu sudah terdaftar, linknya sudah sing dikirimkan di kolom chat. Jangan sampai nggak submit ya, harus submit biar nanti kebagian untuk link Zoom-nya. Oke. Sini udah cukup sih, Coach Danu hari ini. Coach Danu ada Iya, tambahan itu saya lagi? juga udah kirimkan untuk link daftar ke Connect. Kalau yang mau Oh tinggal iya, klik oke. juga. Siap. Jadi Bapak Ibu punya dua link yang Iya, bisa diklik ya, yang ada di kolom chatnya ya. Silakan dihubungi nanti untuk info lebih lanjutnya. Kalau misalnya mau tanya-tanya dulu ke boleh, trending boleh. coach-nya, boleh Bisa ya Coach langsung Danu ya? kontak trading coach atau client care dari Arbitrate. Oke, kita jumpa lagi di webinar-webinar selanjutnya ya Coach Oke, Danu. Terima kasih banyak sudah nemenin terima Cindy hari kasih Coach ini. Cindy udah bawain materinya dan sudah menjawab semua pertanyaan ya dari Mm-mm, teman-teman. Oke, mm-mm. terima kasih semuanya yang hadir di webinar eClub. Sampai jumpa di webinar selanjutnya. Selamat sore. Bye-bye. Bye-bye.